memberikan pendidikan keimanan, mengajari agama kepada anak, inilah tanggung jawab orang tua yang terbesar. Lebih dari tanggung jawab pendidikan duniawi. Pendidikan agama yang jauh lebih besar. Lebih dari tanggung jawab menjaga kesehatan mereka. Lebih dari tanggung jawab memberi makan kepada mereka. Tanggung jawab mendidik agama jauh lebih besar. Sayang sekali banyak orang tua hanya memperhatikan tanggung jawab untuk ngasih makan, jaga kesehatan, dan untuk sekolah duniawi saja. Padahal ada yang lebih penting daripada itu, yaitu menjaga pendidikan anaknya atau memberikan pendidikan agama terhadap anak. Untuk apa? Untuk menjaga diri mereka jangan sampai masuk neraka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya jemaah sekalian? Menjaga diri kita dari api neraka dan keluarga kita. Menjaga keluarga kita dari api neraka adalah allimuhum addibuhum. Sebagaimana kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksud ayat ini adalah ajarkan mereka agama dan beri petunjuk adab yang baik, akhlak mulia. Ini maksudnya menjaga anak kita, keluarga kita dari api neraka. Ajak mereka untuk mengamalkan agama yang sebenarnya, terutama ajaran keimanan, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah selain Allah, beragama Islam dan tidak murtad. Ini tanggung jawab terbesar orang tua. Ya, tanggung jawab terbesar untuk menjaga keluarganya, anak-anaknya dari api neraka. Ya. Maka jemaah sekalian, seandainya orang tua sudah maksimal, sudah benar-benar berusaha mengajarkan agama Islam dengan baik kepada anaknya, tapi anaknya masih saja memilih murtad, maka insya Allah orang tuanya sudah tidak berdosa. Tapi kalau dia sendiri melalaikan tugasnya untuk mengajari anaknya atau mengajarinya belum benar-benar, belum maksimal, ketika anaknya kemudian murtad karena imannya lemah, tidak diajari dengan baik orang tuanya juga kena dosa. Dan jemaah sekalian, seandainya, naudzubillah kita berlindung kepada Allah, namun seandainya terjadi anak ada yang murtad, maka wajib orang tua untuk mengajak kembali dia masuk Islam. Jangan langsung kita putus hubungan, gak mau ketemu. Kalau putus hubungan dalam artian kita membencinya, itu harus, wajib. Kita membenci orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah benci kepada mereka. Makanya Allah nggak mau mengampuni dosa mereka dan Allah masukkan kekal dalam neraka. Berarti Allah benci kepada mereka. Nggak patut orang mengaku muslim kemudian mencintai dan berkasih sayang dengan orang yang kafir kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, kita nggak boleh membiarkan mereka murtad. Seandainya ada yang murtad, wajib kita ajak kembali bertobat, masuk Islam. Sampai kapan kita ajak? Terus sampai dia berpisah dengan hidup ini. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mengajak Abu Thalib masuk Islam sampai akhir hayat Abu Thalib. Sayangnya dia nggak mau masuk Islam. Iya. Makanya turunnya ayat At-Taubah 113, larangan memohonkan ampun kepada kerabat meskipun kerabat terdekat. Itu karena kisah kematian Abu Thalib. Iya. Jadi terus kita ajak dia masuk Islam, taubat kepada Allah. Kasihan dia. Kalau dia sampai mati dalam keadaan kafir, murtad, tidak kembali kepada Islam, naudzubillah, dia akan masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6 Allah menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua yang menyembah selain Allah. Tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi jemaah sekalian, kita harus mengajak mereka, terutama orang tua. Ajak dia kembali masuk Islam.
dakwahi terus, lebih maksimalkan dalam dakwah. Ya. Dan orang tua harus menyesali kesalahannya. Kalau sampai anaknya murtad, itu adalah indikasi kuat dia tidak mendidik dengan baik agamanya. Dia tidak memberi pendidikan keimanan dengan baik sehingga anaknya murtad. Itu sebabnya. Maka dia harus tobat kepada Allah. Ini yang harus dilakukan orang tua. Bertobat kepada Allah dan berusaha memperbaiki kesalahannya dengan mengajak anak itu kembali masuk Islam. Iya. Tapi kalau dia sudah mati, kemudian anaknya murtad, itu juga tergantung. Kalau ternyata selama dia hidup, dia tidak berikan pendidikan agama yang baik, sehingga keimanan sang anak tidak kuat, maka dia juga kena dosanya. Dia dapat dosa. Tapi kalau dia sudah ajari dengan baik, tapi tetap saja anaknya murtad, maka tentunya dia tidak berdosa kalau dia sudah mati.